Selamat pagi siswa kelas 3 dan kelas 4. Ya, hari ini kita akan melakukan devosi bersama lagi di hari Kamis tanggal 4 Juni 2020. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ibu akan pimpin di dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami sudah bangun dari tidur kami dengan tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan juga buat kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Di hari ini Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami. Namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Ibu harap kalian sudah menyiapkan Alkitab kalian masing-masingnya. Nah, pembacaan Alkitab kita hari ini ada di Bilangan pasal 11 ayat 31 sampai 34. Bilangan pasal 11 ayat 31 sampai 34 itu bercerita tentang burung puyuh. Nah, di sini Ibu mau kasih judul ceritanya adalah Allah tidak berkenan dengan orang rakus. Nah, sebelum Ibu memulai, Ibu mau bertanya dulu. Pernahkah kalian mengambil barang atau makanan atau barang apapun itu yang kalian ambil dalam jumlah yang lebih, padahal kalian tidak membutuhkannya? Coba pikir-pikir, apakah kalian pernah melakukan itu, mengambil barang yang dalam jumlah lebih? Nah, itu bisa disebut dengan orang yang rakus, termasuk di orang yang rakus. Allah tidak berkenan dengan orang yang rakus. Artinya Allah tidak menyukai orang yang rakus. Dia mengambil barang itu melebihi. Dia tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ketika Allah, kalian kalau nanti sebentar kalian baca di itu ya, di Bilangan pasal 30, di Bilangan ayat 31 sampai 34. Ketika Allah memberitahu bahwa Ia akan memberi sesuatu yang lebih banyak, maka itu pasti terjadi. Itu berhati-hatilah, itu Allah akan kasih lebih banyak. Nah, ini di kisah burung puyuh ini, Allah itu menggunakan angin untuk mendatangkan burung puyuh banyak sekali kepada bangsa Israel, yang sementara bangsa Israel sudah di padang gurun itu melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, tetapi sekali lagi bangsa Israel itu berdosa. Apa ya dosa mereka kira-kira? Allah kan sudah berjanji bahwa Allah akan menyertai mereka selama mereka di padang gurun, selama mereka melakukan perjalanan itu. Tetapi mereka itu tidak mempercayai Tuhan. Mereka lagi-lagi berbuat dosa. Tetapi sekali lagi bangsa Israel itu berbuat dosa. Mereka berbuat dosa apa ya kira-kira? Kan Allah sudah mendatangkan burung puyuh. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu tidak bersandar sepenuhnya kepada Allah yang berkenan dengan membawakan burung puyuh, yaitu lewat angin yang kencang membawakan banyak sekali burung puyuh setiap hari yang mereka perlukan, yang bangsa Israel perlukan untuk makan. Khususnya karena ada jutaan ekor di sekeliling mereka, orang-orang malah menjadi tamak. Menjadi tamak artinya mereka karena melihat banyak burung puyuh, mereka menjadi rakus, mereka mengambil melebihi yang mereka butuhkan. Nah, mereka mengumpulkan burung puyuh sepanjang hari. Itu untuk mereka makan. Mereka yang mendapatkan paling sedikit tetap dapat mengumpulkan 60 keranjang pakaian penuh. Nah, satu keranjang membutuhkan 100 ekor untuk memenuhi satu keranjang pakaian. Maka setiap orang menangkap paling sedikit 600 ekor. Paling sedikit 600 ekor ya setiap orang.
Nah, ketika Allah melihat ketamakan mereka ini, ketamakan yang mereka rakus, yang mereka mengumpulkan lebih banyak itu, Dia membawa penyakit yang mengerikan, khusus buat orang-orang yang rakus saja. Jadi pada saat itu orang-orang yang rakus meninggal dan dikuburkan. Nah, mereka menamai kuburan itu adalah Kibrot Tawa, yang artinya adalah kuburan orang rakus. Ya. Nah, di sini dari cerita tadi ibu punya pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa umat Allah mengumpulkan banyak burung puyuh? Kira-kira kenapa ya umat Allah mengumpulkan banyak burung puyuh? Karena mereka tidak percaya kepada Allah. Padahal Allah sudah bilang bahwa Allah akan menyediakan burung puyuh setiap hari untuk mereka makan. Tapi mereka tidak percaya. Dan Allah tidak suka. Itu termasuk di orang rakus. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang lebih dikasihi oleh orang Israel? Burung puyuh kah atau Allah? Dan ternyata dari cerita tadi, mereka tidak mengasihi Allah. Bangsa Israel lebih mengasihi burung puyuh karena mereka, wah ini burung puyuh Tuhan kasih banyak. Jadi mereka ambil, mereka menyediakan untuk hari esok. Padahal Tuhan sudah menyediakan. Nah, pertanyaan ketiga, apakah ada sesuatu yang membuatmu kamu itu menikmati sekali sehingga kamu menginginkannya dan mengasihinya lebih daripada Allah? Seperti bangsa Israel, mereka mengasihi burung puyuh dan tidak mengasihi Allah. Apakah kalian juga begitu? Ada? Nah, kalau ada, ibu harap kita semua jangan seperti orang yang rakus begitu, karena Allah tidak suka orang yang rakus. Allah tidak berkenan. Karena kenapa? Allah itu menyediakan, jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu mengumpulkan banyak-banyak yang berlebihan padahal kita tidak butuh. Itu termasuk di orang rakus dan Allah tidak suka. Nah, sampai di sini devosi kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami untuk tidak menjadi orang yang rakus, yang mengasihi sesuatu lebih daripada mengasihi Allah. Ampuni kami Tuhan jika kami sudah melakukan hal-hal itu. Tuhan yang selalu tolong kami, sertai kami di hari-hari ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami juga, berikan kesehatan, kekuatan, agar selalu menolong kami. Ini doa kami, di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin.